Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU/USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAU/USD pada hari ini, tanggal 8 Maret 2023, hari Rabu. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa harian di XAU/USD pada hari ini. Sebelum saya mulai, disclaimer dulu seperti biasa. Semua video analisa yang diberikan oleh Mandana itu bersifat edukasi dan semua open posisi itu kembali lagi ke teman-teman sendiri, itu kembali lagi ke tanggung jawab teman-teman sendiri karena itu merupakan akun trading teman-teman sendiri. Dan di sini kami tidak memaksakan dan tidak menyuruh juga untuk teman-teman ikut ke dalam apa yang di dalam analisa videonya. Karena setiap orang berhak dan juga setiap orang punya pendapatnya masing-masing di dalam menganalisa suatu market, terutama di XAU/USD pada hari ini. Jadi kita di sini sama-sama belajar bagaimana menganalisa suatu market, bagaimana kita memetakan suatu area supaya kita bisa tahu bagaimana pergerakan selanjutnya daripada XAU/USD pada hari ini. Oke. Jadi kemarin ya, gara-gara Powell seperti yang sudah saya ceritakan di market review, ya kan, market review juga sudah saya ceritakan, dan juga di analisa kemarin kita juga ada trendline kan kemarin, dan trendline ini di break dengan pasti ya, trendline di break dengan pasti, berarti ini kita bisa delete trendline-nya, dan ini kita bisa delete beberapa skenario, dan di sini demand H4 di sini kita bisa delete juga karena sudah tidak berlaku. Dan sekarang kita menuju area krusial yaitu di angka 1808 ya. Menjadi area krusial di 1808 karena ini merupakan area yang sangat penting saat ini untuk di XAU/USD jika dia ingin bertahan di dalam area ini. Ya. Saat ini sih untuk area demand kita tidak ada area demand yang bagus sebenarnya, kita cuma ada level support aja. Kecuali di H4 ya kayaknya ya. Di H4 kita ada satu area demand memang ya di sini. Di sini kita satu area demand di sini, jadi kita bisa panjangkan area demand di sini. Dan kalau kita plotkan area demand itu sebesar ini ya. Sebesar ini. Dan kalau kita lihat apakah harga bisa menuju 1808 lagi akibat ini ya, ini akibat The Fed ya, sekali lagi gara-gara Jerome Powell. Tapi sebelum itu, untuk berita fundamental pada hari ini harap berhati-hati lagi ya, karena kita ada testimoni lagi dari Jerome Powell untuk yang kedua kalinya. Jika sampai dia berbicara lagi tentang apa yang terjadi kemarin, dalam artian dia menegaskan sekali lagi apa yang dia katakan kemarin, kita mungkin bisa melihat pergerakan XAU/USD melebihi 1800. Mungkin kita bisa untuk pertama kalinya melihat lagi XAU/USD di bawah 1800. Tetapi jika yang dikeluarkan, yang dikatakan oleh Jerome Powell nanti malam itu bertolak belakang dengan apa yang dia katakan kemarin, misalnya seperti itu ya kan, kita kan tidak tahu bagaimana apa yang akan dikatakan Jerome Powell nanti malam ya kan. Ya jika memang bertolak belakang seperti itu, dalam artian berarti kan dia ragu-ragu dalam hal menaikkan suku bunga sebanyak 50 basis point atau dalam hal kenaikan titik netral daripada suku bunga yang dimana yaitu 5,6%. Jika sampai dia mengatakan hal yang sebaliknya dari apa yang dikatakan semalam, maka kita akan melihat pergerakan XAU/USD akan lanjut balik naik lagi ya. Tetapi jika nanti malam dia mengatakan Jerome Powell di sini nanti malam jam 11 ya sama, jika dia mengatakan bahwa ya kita sudah jelas mungkin akan ada kenaikan 50 basis point jika bla 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 kayak gitulah. Misalnya dia tetap berpegang teguh dalam artian seperti yang dikatakan tadi malam, ya mungkin sekali lagi kita akan melihat penurunan XAU/USD di bawah 1800.
Kemungkinan seperti itu, tapi kita tidak tahu ya. Tapi sebelum ada Jerome Powell, kita ada berita mengenai ADP non-farm employment change. Jadi data ADP non-farm itu kalau dilihat jumlah orang yang bekerja di luar industri dan industri peternakan, industri pertanian lah pokoknya, dan juga di luar pemerintah itu bulan lalu itu dari 253 menjadi 106, dan untuk bulan ini itu 106.000 diperkirakan naik menjadi 197.000, which is good ya, which is good sebenarnya. Kita lihat aja nanti bagaimana. Jika data ADP di sini hasilnya bagus dan apa yang dikatakan The Fed bagus, dan lagi satu kita ada berita mengenai lowongan pekerjaan yang dibuka ya, job opening, dari yang sebelumnya 11,01 juta diperkirakan turun menjadi 10,5 juta ya. Jadi di sini kita ada 3 faktor yang bisa menentukan XAUUSD apakah dia akan bergerak di bawah 1.800 atau tidak. Jika data yang diberikan secara nanti malam mengenai ADP dan job opening ini hasilnya jelek ya, sedangkan Jerome Powell mengatakan hal yang sebaliknya, kemungkinan kita akan melihat XAUUSD balik lagi di atas 1.820 ya. Di atas 1.820. Tapi jika semuanya di sini hasilnya bagus ya, jika semuanya bagus, ADP hasilnya positif, ADP hasilnya hijau, kemudian jobs opening ini hasilnya hijau, lalu Jerome Powell mengatakan hal yang sama seperti kemarin gitu kan, tidak ada keraguan-raguan dalam hal kenaikan suku bunga seperti itu misalnya, ya kita akan melihat yang namanya penurunan XAUUSD bisa drop di bawah 1.808. Dan dimanakah XAUUSD akan berhenti jika harga itu beneran di bawah 1.808? Well, itu agak sulit ya, karena kalau kita lihat untuk level selanjutnya adalah di 1730 sih sebenarnya ya. Tapi kalau dilihat titik tengahnya di mana gitu kan ya. Secara daily kita di sini sudah nggak ada area sih sebenarnya di sini ya, sudah tidak ada area demand yang fresh di sini pada saat akhir bulan 2022 kemarin. Yang saya bilang di sini kemungkinan terjadi rising wedge, ternyata enggak gitu kan ya. Dan kalau kita lihat di H4 area kita untuk demand itu cuma nggak begitu bagus sih sebenarnya, tidak begitu bagus area demandnya. Jauh sih di bawah ya, di 1760 kita bisa melihat area demand sebenarnya ya, lumayan sih, lumayan jauh di 1750-an di sini, karena di sini kita juga ada area support, resisten become support di sini ya, di 1757. Dan kalau kita cari area demand di sini ya lumayan sih nih ya, lumayan nih demandnya sebenarnya, jauh tapi ya. Jadi kalau dilihat nih 1755 dah saya kasih ya, 1755. Jadi kalau dilihat jika XAUUSD bisa melewati 1.800, maka kemungkinan chance-nya dia untuk bisa bergerak turun jauh ke bawah itu sangat luar biasa besar. Tapi tidak selamanya jika itu bergerak turun akan langsung drop ya, kecuali ini saya kasih titik lagi satu deh ya, mungkin angka psikologi nomor ya, yaitu di 1785 ya, karena di sini kita ada support pickup resistance juga di sini 1785 ya. Ini menjadi resisten kemudian menjadi support di sini. Jadi ketika dia mengebreak 1800 atau 1808, tujuan nextnya bisa sampai di 1785 ya. Well, sekarang adalah waktunya kita wait and see, benar-benar wait and see ya. Jangan ambil apa-apa dulu ya.
Jika kemarin yang saya analisakan itu tidak sesuai, berarti sekarang waktunya kita wait and see. Kita tunggu market Asia bergerak seperti apa, dan juga market Eropa seperti apa, dan juga tentunya nanti malam berita ini seperti apa. Jika dia bisa melewati 1808 karena berita tersebut, next target bisa sampai di 1785. Jika hasil berita nanti malam itu jelek semua, maka kemungkinan harga XAUUSD bisa bergerak naik, tapi masalahnya kemungkinan dia akan tertahan di area yang kita buat sebelumnya ya. Yang pertama di area 1820 seperti biasa. Kemudian di area 1832. Nah, di sini. Jadi area-area yang kemarin kita masih bisa pakai, terutama area ini menjadi area resisten kita saat ini, karena kalau dilihat semua area di sini di break dengan gampangnya oleh market akibat adanya news tadi malam ya. Jadi area yang sebenarnya mudah untuk area yang sebenarnya agak susah ditembus, tapi karena ada news jadi itu mudah ya. Dan juga di H1 kita juga bisa melihat di sini ada satu area demand juga di angka 1820. Jadi sekalipun dia bisa bergerak naik, dia harus melewati ini dulu ya, baru dia bisa bergerak naik sampai ke 1832. Jika tidak, maka kemungkinan dia akan mantul di area 1820, turun sampai ke 1808 atau bahkan turun jauh sampai di 1785. Ya, jadi seperti ini. Jadi teman-teman, sekian aja untuk analisa XAUUSD hari ini. Saya pribadi lebih wait and see dulu. Kayaknya akan stay away dulu di market akibat adanya berita nanti malam ya. Apa yang akan dikatakan The Fed nanti yang kedua kalinya itu saya nggak tahu. Jadi lebih baik stay away dulu di market ya, dan lihat bagaimana pergerakan market ke depannya. Jadi sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye bye.